Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan.
Ya Tuhan, apabila ku renungkan pemberianmu dalam hidupku, ku tertegun lagi dicurah.
hamba Tuhan datang ke tempat ini hanya satu tujuan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di saat kami bersuka cita, di saat kami bersorak-sorai, bahkan di saat kami menundukkan hati kami kepada kebenaran firman Allah, itulah bentuk kami mengasihi Tuhan, dan itulah bentuk kami selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap pujian dan penyembahan kami pada saat ini, karena kami tahu pada saat kami memuji dan meninggikan nama Tuhan, itu berarti kami sedang memberi kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain, hanya hati pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk persembahan kami, pemberian kami kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Hari ini kami siap lagi menerima firman Allah, dan kami percaya bahwa firman Allah yang ditabur kepada kami jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapak. Berkati hambamu Pak Pendeta Johnson yang akan membawakan firman Allah pada saat ini. Sukacita dari sorga, sorak-sorai dari sorga, dan semangat dan juga kuasa dari sorga turun kepada hamba. Siap menerima firman Tuhan? Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan Pak. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin para senior, para om-om, yang saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan beberapa tahun 2025 kemarin. Beberapa kali Pak Yosua bilang belum ada waktu, dan kemarin juga sebenarnya masih agak capek kok. Hampir 1 minggu ini saya urus jemaat saya meninggalnya itu jarak 4 hari aja. Jadi mamah dengan anaknya. Kalau mamahnya itu mamahnya Pendeta Alto Sidik, umur 94, 8 bulan 29 hari, 28 hari. Jadi anaknya 57 tahun, dan hari Minggu kemarin habis ibadah saya dikebumikan. Dan puji nama Tuhan, terima kasih atas kepercayaan dari pengurus Ketua PPH di Gunung Mas. Saya juga bukan organisasi baru atau kelompok baru bagi saya, karena saya di Palangkaraya, saya juga melayani di PPH ini juga. Jadi kami dengan Pak Andes Sinaga, Pak Martin Benatik, Pak Dodi Sitepu. Jadi kalau PPH ini pasti hadir Pak di Palangkaraya, dan saya percaya tidak kurang rasa sukacita kita malam hari ini. Kayaknya belum semuanya datang ya, belum semuanya datang. Saya lihat di grup kita ada yang keluar kota, ada yang namanya gembala itu memang seperti itu kayaknya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya bawakan firman Tuhan untuk kita, saya perkenalkan diri. Nama saya tadi Pak Lutan ada salah dikit, Johnnya pas, tapi Johnsonnya di son itu yang salah. Nama saya John Bedliasi Rintu. Jadi saya orang asli Gunung Mas, saya orang Tewang Pajangan. Dan kalau Bapak Ibu keluar dari pasar depan itu, pasar Walpurni, ada Rintu, itu nama kakek saya. Jadi saya juga orang asli Gunung Mas. Gunung Mas ini Bapak Ibu punya anak 2, 1 sama. Makanya kemarin saya bilang dengan anak saya, Papa pelayanan di mana? Saya bilang di PPH Tigidi. Oh itu teman saya Pak, katanya. Papanya itu. Padahal anak saya dengan anaknya Pak Lutan ini satu kelas mereka di Don Bosco dulu. Jadi ya. Oh iya, saya bilang iya itu sama-sama pendeta kami. Saya bilang, oh iya salam untuk om ya. Jadi agak kenal kami waktu di Don Bosco itu bolak-balik ngantar anak sama-sama. Anak saya yang pertama itu sama dengan anak Pak Lutas semester 2. Yang kedua yaitu baru 1 tahun 7 bulan. Jadi jaraknya 17 tahun jarak. Jadi kayak mimpi kayaknya. Jadi ngorok itu sudah kencang.
baru dapat anak. Kadang-kadang anak tuh kaget-kaget kemarin Bapak Ibu. Jadi agak-agak lupa untuk merawat si bayi. Jadi belajar lagi. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat anak-anak juga tumbuh dengan baik karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, mungkin itu saja perkenalan singkat saya juga gembala di GDI Tebang Pajangan. Mungkin ada yang belum ke sana bisa mampir, saya di pastori di GDI itu. Kalau ada waktu bisa mampir di tempat lain. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita Bapak Ibu buka dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, karena ini satu ayat saja kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Secara realita kehidupan ini Bapak Ibu, susah-susah gampang kita lihat. Bagi yang punya usaha, bagi yang punya lahan sedot, karena Gunung Mas ini mata pencariannya yaitu sedot cari emas, mungkin ketawa-ketawa karena harga emas semuanya naik. Dan saya tidak pernah mimpi, dan saya tidak pernah menerka harga emas itu melambung sampai 2 juta lebih Bapak Ibu 1 gram. Aneh kan kalau kita melihat. Kalau orang yang punya dapat seperti itu Bapak Ibu, ketawa aja deh. Bagi yang tidak punya usaha, yang hari ini mencari ke tempat-tempat lain lahan gak ada Bapak Ibu, dia menangis hari. Makanya secara ekonomi masyarakat ada yang baik, ada yang kurang baik. Termasuk jemaat saya Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka ke Katingan sana, ada yang ke Hulu Kahayang sana, mereka cari emas. Jadi jemaat kami itu bolak-balik, kalau hari Minggu atau hari Sabtu balik, hari Minggu habis ibadah mereka balik lagi. Itu keadaan kita sekarang Bapak Ibu. Makanya tadi keadaan kita ini tidak baik-baik saja sebenarnya. Karena Gunung Mas ini salah satu, saya pernah ngomong dengan anggota DPR dan juga anggota DPR provinsi, kabupaten yang paling miskin nantinya, saya bilang bukan miskin Bapak Ibu, tapi mereka bilang miskin, yaitu Gunung Mas. Kalau hasil alam sudah semuanya sudah habis Bapak Ibu, tambang itu sudah tidak ada lagi tempat, mau cari apa kita sebagai jemaat? Ini jemaat kita Bapak Ibu. Kita juga harus bagaimana caranya supaya mereka boleh bertahan hari-hari ini. Kalau semuanya tidak ada tempat mereka berusaha Bapak Ibu, mau biasanya nguli, kata kita nguli di sawit, biasanya merokok gudang garam, sekarang nggak bisa beli rokok gudang garam yang pakai tembakau Jawa, bilang kami dulu itu. Kayaknya malu-malu juga mereka yang bau seperti itu. Makanya di Gunung Mas ini nanti berduit salah, tidak berduit juga salah. Kalau kita berduit, punya gelang, punya kalung, punya apa saja Bapak Ibu, kita diintai oleh perampok. Kalau kita tidak punya uang, nah itu salah juga Bapak Ibu. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya ajak jemaat saya mempercayai Tuhan. Makanya saya ambil firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema mempercayai Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayai Tuhan. Beda Bapak Ibu, percaya dengan mempercayai Tuhan. Kalau percaya, semua orang percaya. Coba tanya agama-agama yang percaya kan dengan Tuhan Yesus, percaya. Tapi bedanya ketika kita mempercayai Tuhan, itu beda. Kalau mempercayai Tuhan itu 100% kita percaya Tuhan. Kita memang nggak ada lagi keakuan kita kalau kita memang mempercayai. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan, silakan Tuhan bekerja untuk saya. Itu sebab malam hari ini mempercayai Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan,
Kalau dunia menawarkan keadaan itu yang menjanjikan bagi mereka. Tetapi apa yang sudah kita baca tadi, hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau kita melihat kenyataan, kita pasti akan mundur. Jamaah mungkin ada yang mundur, ada yang malas ibadah. Jujur Bapak Ibu, ada satu jemaah saya, mungkin bahasa Dayak, mungkin panutan sudah tahu saya. Anak malas ngaku sama Allah, jatuhnya kolektif. Karena keadaan memang seperti itu Bapak Ibu. Kata mereka malas ibadah karena nggak ada lagi kolektif. Karena suaminya nguli untuk tempat orang, ikut orangnya itu, istrinya di rumah tanpa jual makanan. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan punya unit sedot, punya ini, punya itu. Sekarang mundur semua. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dalam pelayanan kita. Mungkin ada gembala-gembala yang seperti saya. Saya melihat keadaan jemaat saya hari-hari ini, ya was-was Bapak Ibu. Bukan masalah perpuluhannya Pak ya, bukan masalah kolektif. Tapi ke depan itu juga jadi beban kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Bagaimana mungkin mereka bisa kusuk dalam melayani? Bagaimana mungkin mereka kusuk dalam menyembah Tuhan? Kalau beras mereka di rumah saja, sisa 1-2 kilo saja. Karena kita bukan mikir jemaat satu orang, mungkin ini gembala-gembala semua jemaat kita pikir. Usaha ini siapa yang urus ini, yang ini usaha, yang ini usaha apa, yang ini usaha apa. Bagi yang mungkin tahu Mama Ara, Papa Ara itu jemaah saya, ketawa aja karena mereka punya lahan banyak. Ketawa aja mereka. Mungkin 10 tahun, 15 tahun mungkin ketawanya. Tapi jemaah saya yang miskin ini, yang saya bilang bukan miskin, yang carinya kemana-mana, ada yang putus sekolah anaknya Bapak Ibu. Mau kita biayai dari gereja juga mau butuhkan Bapak Ibu. Karena pelayanan kita ya seperti ini. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya bagikan untuk kita. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat. Adalah sebuah lagu, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Artinya ketika kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah mundur dalam melayani. Dan ini yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin kesaksian saya. Saya 7 tahun di Kota Baru, Kalsel. Batu Licin nyebrang lagi pakai ferry. Saya full timer di sana. 4 tahun saya wakil gembala. Dan saya pulang ke Pelangkaraya. Tidak ada tujuan kami di Pelangkaraya itu karena papa saya meninggal pada waktu itu, dan mertua saya juga yang laki-laki meninggal pada waktu itu. Jadi kompromi kami dengan istri gimana? Karena Pak gembalanya ada juga di Kota Baru. Karena mertua saya bolak-balik ke Kota Baru, kayaknya kasihan dia karena dia mengikut kami. Ini aja kata istri saya, gimana kalau kita pindah ke Pelangkaraya saja? Jadi biar mama itu ikut kita. Dan singkat cerita kami pindah Bapak Ibu. Di Pelangkaraya kami nggak ikut di gereja siapa-siapa dulu. Ditelepon oleh ini, oleh itu, saya ikut ibadah. Nggak ada yang salah. Nah, namanya gereja kita biasa, nggak ada yang salah, bagus semua. Cuman karena kita nih yang biasa melayani Bapak Ibu, rasanya kalau hari Minggu itu kita duduk di belakang, kita kan nggak mungkin kita langsung masuk. Kalau saya masuk BMA langsung duduk di depan doa, habis itu kan nggak mungkin. Kita pasti di belakang dulu santai dulu. Jadi kompromi lah saya dengan teman saya, namanya mungkin ada yang tahu Pak Pendeta Sepulen dengan Pendeta Bu Citra Dewi. Gimana kalau kita 4 bikin gereja? Saya bilang oke, kalau memang kesepakatan kami 4 orang Bapak. Anak saya 1,
anak mereka 2, 3. Itu benih kami pertama. Jadi itu ada juga teman, ada juga keluarga, dan cukup 12 orang. Dan kami buka di rumah saya apa? Kami urunan beli sound system, ada keyboard, ada RCH yang biasanya dapat. Itu aja dulu. Singkat cerita Bapak Ibu, bukan enak-enaknya bangun sebuah pelayanan. Kami kalau orang mungkin berjalan, kalau kami merangkak dalam melayani Tuhan, karena pakai sepeda motor semua, gak ada gaji. Dan untuk membuat kami bertahan di Palangkaraya, Bapak Ibu, saya harus jual telur asin dengan istri. Ada 53 tempat warung di Palangkaraya, makanya gang-gang itu saya hafal sekali di Palangkaraya, karena kami jual telur asin. Dan istri gembala saya itu jual celana dalam wanita, jadi dia jual-jual ke kampung. Itu untuk mempertahankan kami bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu. Makanya waktu di tempat saya Pak Yosua, enak ya Pak jam di sini. Saya sudah ini proses Bapak Ibu, sampai saya seperti ini proses hidup. Kadang-kadang melihat kenyataan kami bisa mundur Bapak Ibu. Kami dicemohin orang, sama-sama teman, sama-sama gembala, sama-sama pendeta. Kata ini bahasa Tamang Bandera gereja gitu. Memang kami nggak punya gereja. Kami hanya modal lutut dengan air mata aja Bapak Ibu. 6 tahun berjalan, kami nggak punya. Kami di gedung-gedung BPLKes, gedung di Kehutanan, gedung KONI, kami pindah-pindah dan ibadah kami. Dan akhirnya kami menetap di Kristopel, di ada sebuah ruko, itu punya omnya dari istri gembala saya. Dan kami menetap di situ. Dan singkat cerita Bapak Ibu, kami hanya berdoa saja. Dan pada malam itu ditelepon gembala saya. Pak, ini orang Batak Pak, Sandi Menuru namanya, orang Batak dari Banjarmasin. Pak, karena kenal baik dengan dia. Karena waktu saya dulu di Banjarbaru itu kuliah di sana, saya kenal baik dengan dia. Pak John, Pak Sapule, Bu Citra, tolong doakan. Kalau jadi orang beli tanah saya 5 miliar, saya akan beli tanah untuk gereja. Punya harapan Bapak Ibu. Kami doa puasa Pak. Mudah-mudahan Tuhan itu jawab. Dan singkat cerita Bapak Ibu, terjual tanah ini. Dan dia janji, dia bilang, Pak John cari tanah, saya akan beli berapa ukurannya saja, tetapi cari tanah yang punya sertifikat, jangan SKT. Kami keliling Bapak Ibu, hingga dapatlah kami di sebuah tempat, yaitu di Kalibata namanya, pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu dari Kerek itu langsung tembus Geobos 14. Kalau Geobos 14 rasanya. Langsung tembus kena Kalibata, langsung ke 11. Dan kami singkat cerita, dia beli harganya 125 juta cash Bapak Ibu. Saya lihat dia pakai mobil Kijang Grand apa yang dulu yang kotak itu Bapak Ibu. Saya lihat orang ini, kalau saya pikir ngapain dia beli tanah untuk kami? Kalau mikirnya 125 juta lebih baik ganti mobilnya Bapak Ibu. Tapi dia bilang, saya sudah janji dengan kalian, saya akan beli tanah. Dan singkat cerita Bapak Ibu, langsung cash, langsung dapat notaris segala macam cash. Dan puji Tuhan, kami punya tanah ukuran 260 di Jalan Kalibata. Tetapi pergumulan kami lagi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan untuk membangun ini. Waduh, ini ukuran berapa kata Pak Sapule dengan saya? Saya merancang bangunan itu Bapak Ibu. Dari nol pokoknya, karena saya juga konsultan pengawas, saya juga kerja di konsultan pengawas di Palangkaraya itu. Kalau Bapak tahu ke Tangkiling ada pasar yang besar, itu saya yang ngawas pasar yang di Tangkiling itu di Bukit Batu. Jadi
Saya kerja di situ macam-macam pekerjaan saya, bukan macam-macam yang negatif Bapak Ibu. Saya kerja jadi konsultan, saya driver di Bank Mandiri, di notaris Celiana, mungkin ada yang tahu Bu Celiana yang di dekat Barata itu. Saya kerja di situ Bapak Ibu, supaya mempertahankan pelayanan ini, supaya pelayanan ini juga ya boleh, supaya jangan kita diremehkan orang. Orang bisa ngomongin kita Bapak Ibu, ngomong-ngomong timbul ya hilang pelayanan gaya-gayaan. Tapi kita berdoa terus dan puji Tuhan Bapak Ibu, 12 tahun akhirnya kami punya gereja. Dan sekarang sudah yang namanya IBI Kenosis Pelangkaraya. Kalau Bapak Ibu masuk di Jalan Kalibata, ada pelang IBI Kenosis Pelangkaraya. Dan singkat cerita, waktu itu saya juga penyuluh agama Kristen di Kanwil Provinsi, dan saya ikut P3K dan dapatnya ditempatkan di Gunung Mas. Lalu saya pikir dengan istri, saya sudah wakil gembala di Pelangkaraya. Aduh, gimana? Gini aja kata istri, kita kalau memang cara Tuhan boleh kehendak, kita bangun gereja di Kuala Guru. Tetapi Tuhan gak mau kayaknya saya bangun gereja di Kuala Guru. Pada waktu itu gak tahu ini omnya kakak saya Tri dengan kakak saya Wayub ini, waktu itu om itu meninggal yang gembala. Saya tidak pernah memikirkan saya ini gembala Bapak. Gak pernah saya pikir satu secuil apapun gak, saya gak pernah, karena saya sudah punya gereja dan saya sudah wakil gembala di sana. Enak ya, yang namanya di provinsi kan enak, jadi teman-teman juga enak. Jadi singkat cerita, dipanggillah saya ke BPD, karena waktu itu BPD-nya Pak Damai. Ini mungkin cerita dulu Bapak Ibu, cerita singkat bagaimana saya melihat cara Tuhan itu bekerja. Makanya saya bilang cara Tuhan itu unik dalam hidup kita, sehingga kita boleh ya, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu yang makin kita kuat percaya. Kalau dari kata orang, dari kata Pak Yosua, saya bisa kata Pak Yosua ini, tapi kalau kita yang mengalaminya sendiri, engkau akan pasti kuat dalam melayani. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dipanggil oleh BPD, ketua BPD, Dek, tolong ke kantor dulu. Bapak Ibu dikasih dalam tangan. Saya bilang, oke, tapi bawa istrimu. Hah? Bawa istri apa masalahnya ini? Saya nggak terlalu mikir kalau mungkin ada, karena saya bolak-balik juga antara mereka pelayanan dengan BPD. Saya pengurus Parwil Kota Pelangkaraya Katingan, ketuanya Pak Martin Penatik, saya sekretaris. Jadi saya tahu mengurus-urus administrasi, para senior-senior saya sudah tahu di Pelangkaraya. Jadi dia bilang, ayo ke kantor dulu. Dan sampai di kantor, singkat cerita, Dek, ini ada usulan dari jemaat di Tewang Pajangan. Nama kamu ada di list mereka. Hah? Oh iya, kamu siap kalau di sana? Saya bilang, masa pendeta bukan siap, saya di sana melayani. Saya bilang, kalau memang kehendak Tuhan, saya siap. Jangan sampai dipaksakan jemaat untuk menerima saya. Itu aja saya bilang. Kami siap suami istri. Istri saya pendeta muda Bapak Ibu. Pendeta pertama dengan Madia sekarang, pendeta Madia. Jadi kami sama-sama pendeta Madia Bapak Ibu. Saya bilang dengan istri gimana? Ya kalau memang kehendak Tuhan kita jalan, kata istri saya. Dan di Tewang Pajangan itu Bapak Ibu ada 6 orang calon jadi gembala. Saya tidak pernah memikirkan bahwa harus saya ya di kontek-kontek jemaat ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Lalu masuklah ketua BPD, karena kalau sudah meninggal Pak Gembala biasanya kembali ke BPD. Jadi BPD yang mengatur segala sesuatu dengan jemaat, dengan juga keputusan. Walaupun jemaat yang minta, tetapi kalau BPD punya penilaian itu akan ya tidak akan bisa. Jadi harus sama, jemaat dengan BPD itu harus sama. Dan singkat cerita Bapak Ibu, dan terpilihlah saya jadi gembala di sana di BPD Tewang Pajangan. Sekaget Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kayak mimpi, enggak juga mimpi. Ya namanya melayani ya kita seperti ini Bapak Ibu, melayani itu hanya seperti, bukan juga
tabu bagi kita. Kita semuanya sudah tahu bagaimana cara melayani. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, waktu pentabisa, saya minta dengan Tuhan, mereka jemaat semuanya, karena singkat cerita Bapak panjang ceritanya kalau saya suruh jemaatnya keluar semua, mereka sudah pulang persiapan untuk pelantikan saya. Saya minta ini dengan Tuhan, Tuhan kasih saya tanda kalau saya memang Tuhan tunjuk jadi gembala di dalam pejabat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Waktu itu mau pelantikan, mungkin ada kakak trio saya ada datang. Di atas Dewan Pajangan itu, mungkin bukan di atas Dewan Pajangan, seluruh Gunung Mas itu, hitam semua. Pokoknya mau hujan itu tinggal teng langsung aja. Saya kunci pintu gereja, saya masuk. Saya bilang dengan istri, saya mau masuk. Saya mau doa, saya kunci. Saya minta dengan Tuhan ini. Saya kasih kertas itu. Tuhan, satu tetes saja air hujan jatuh ke kertas ini, saya nggak mau dilatih. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak akan terjadi hujan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, singkat cerita. Makanya ketua BPD dengan Pak Dodi mereka datang. Hebat. Saya ketawa-ketawa. Saya minta dengan Tuhan, jangan hujan setetes pun Bapak Ibu, gak akan hujan di kertas yang saya kasih. Artinya, terima kasih Tuhan, ini tanda bagi saya. Makanya saya percaya bahwa Tuhanlah yang menempatkan saya di Dewan Pajangan. Ini cerita pelayanan saya di Dewan Pajangan. Makanya saya nggak terlalu kalau melayani saya juga melayani Tuhan. Tetapi bagaimana saya lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kalau melihat keadaan kita bisa mundur hari-hari. Melihat kenyataan, melihat perekonomian kita, melihat jemaat ada yang antusias, ada yang enggak, ada yang mundur, ada yang seperti ini. Saya punya jemaat unik-unik Bapak Ibu. Unik-unik maksud saya, bagaimana caranya saya merangkul mereka supaya mereka bisa aktif dalam melayani. Mungkin ya desa yang paling ramah itu Dewan Pajangan Bapak Ibu. Agen Sabu juga ada. Saya Bapak Ibu, teman saya mabuk dulu. Saya bukan orang baik. Ditanya ke kakak saya Oyem, bukan orang baik Bapak Ibu. Saya juga kacau juga hidup saya waktu saya di Dewan. Serta mabuk, kerjaan saya hari-hari seperti itu. Teman saya dan saya tahu mereka pemakai. Dan saya bilang dengan mereka, udahlah. Makanya cara saya melibatkan mereka dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang hari-hari ini sudah berubah. Karena saya tunjuk, ayo engkau jadi petugas pengadar kantor kelenteng. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Bapak Ara mungkin kenal Bapak Ara yang di Dewan Pajangan. Saya libatkan dia untuk melayani Tuhan. Kalau dia sebelum dia melayani Tuhan Bapak Ibu, kalau mereka acara dia lepas baju, dia putar-putar dengan artis di depan. Tetapi ketika saya melibatkan dia, anaknya yang ngomong, Pak, melayani kamu tepat. Malu kami kalau lihat Bapak. Dan sekarang dia sudah mulai ngomong. Itu cara saya. Mau saya tunjuk-tunjuk muka mereka, malu saya nggak punya uang. Nanti mereka nggak kegencet Bapak Ibu. Jadi unik-unik dalam melayani Tuhan. Ada cara-cara kita untuk kita bisa mengemas mereka itu supaya mereka bisa berubah Bapak Ibu. Karena saya juga bukan orang baik. Ini anugerah Tuhan. Kalau saya bisa jadi pendeta, saya nggak ada mimpi jadi pendeta. Satu ini pun nggak ada, karena saya jatuh sakit mau mati. Baru saya sadar. Karena janji saya dengan kakak saya bilang, kalau kamu sembuh, apa masalah dengan Tuhan? Gaya-gaya saya Bapak Ibu. Saya jadi pendeta. Oke, kata. Langsung dijawab kakak saya. Oke, kamu bisa mau jadi pendeta? Iya. Padahal saya guyon-guyon. Kalau saya sembuh, lama-lama saya jadi pendeta. Saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Tapi kalau akar melanggar, itu
Jadi singkat cerita saya ini, ya, ini panggilan Tuhan bagi saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hidup ini ya banyak tantangan, tetapi kita percaya. Kita bukan sekedar percaya, mempercayai yang mengutus kita. Kita bukan diutus oleh Jaya Esmono, kita bukan diutus oleh Agus dan Sabra. Kita diutus Raja di atas segala raja yang menentukan kita, tugas kita sampai hari ini. Itu kebanggaan saya. Kita punya Tuhan. Dia hari ini bukan di kuburan, tapi dia ada di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita sampai akhir hidup mempercayai dia. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mengapa kita mempercayai Tuhan? Yang kedua, karena kita ini sebagai biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan pasti dijaga oleh Tuhan. Mungkin gak ada kita yang ada orang pinjam biji mata yang diucap-ucap itu enggak mau. Yang namanya biji mata Tuhan pasti Tuhan menjaga biji matanya. Jadi jangan pernah kita undur dalam melayani Tuhan. Karena keadaan hari-hari, percaya saja Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, hampir 3 tahun ini saya jadi gembala di Tewang Pajak. Saya bolak-balik. Ini ada ibu kasih saya, ibu Reni. Ini bos saya di kantor. Jadi saya bolak-balik, kadang-kadang hari Jumat saya harus jenguk anak saya di Blangkaraya. Hari Sabtu jam 10 atau jam 11 saya balik lagi ke Tewang Pajak. Begitu kadang-kadang bolak-balik. Kadang-kadang saya lihat bagaimana Tuhan itu menolong saya. Bagaimana cara Tuhan itu melindungi saya. Saya pernah mau jatuh, mungkin yang kesananya kalau kita dari peri itu belok ada tikungan yang tajam seperti itu. Saya pernah 3 kali mutar gini bagus, set gitu. Langsung di bawahnya ada yang jurang itu. Saya nggak tahu kok bisa mobil saya tertahan, hanya bannya doang saja di aspal. Menurut saya sudah di bawah. Waktu itu karena saya pelayanan di rutan Polres di Gunung Mas, karena kami ada binaan di rutan itu setiap hari Rabu. Saya kejar supaya saya bisa pelayanan di rutan pagi-pagi. Saya dari Blangkaraya dan saya maunya saya sendiri Bapak Ibu. Saya lihat seperti ini. Untuk ada mobil Innova dengan Grand Max yang narik saya. Mereka bilang, apa? Kok tahan di mana? Bisa tertahan seperti itu? Gak tahu Bapak Ibu. Mobil itu tidak jatuh ke jurang. Ada yang tikungan itu yang tikungan patah. Mobil saya 3 kali. Kalau ada satu mobil yang lewat, habis pasti nabrak saya pagi-pagi itu. Itu mujizat yang bagi saya itu pemeliharaan Tuhan. Nggak ada, bukan karena saya bisa nyetir mobil gimana. Memang saya ya santai saja Bapak Ibu. Nggak juga panik enggak. Saya buka langsung saya turun. Saya lihat mobil saya seperti ini Bapak Ibu. Ditarik oleh pakai tali, tarik pakai Innova itu nggak kuat, harus keluar lagi. Ditarik dan dia naik. Dan mobil saya satu pun lecet nggak ada. Saya mau katakan bagi kita, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Percaya saja dalam dunia pelayanan. Ini ada senior om saya, Pak Nagia. Pasti banyak yang Tuhan lakukan, meneguhkan kita, panggilan kita. Memang kenyataan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, atau harapan tidak sesuai dengan kenyataan dalam hidup. Tetapi satu hal, kalau itu yang Tuhan izinkan, pasti itu yang terbaik bagi kita. Amin. Pasti itu yang terbaik. Yang ketiga, mengapa kita mempercayai Tuhan Bapak Ibu? Karena Tuhan dialah Allah yang selalu menolong kita. Dia setiap saat selalu menolong kita sebenarnya. Sampai hari ini, kalau kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah
Kan biasanya kalau kematian di kampung itu kematian menunggu jenazah itu jam 8 malam. Jam 8, 9, 10 baru setengah 11 atau ya enggak mungkin kita habis khotbah langsung pulang itu, makan-makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Jadi hampir 1 minggu ini saya kurang istirahat sebenarnya. Tetapi saya rasa saya masih sehat Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu selalu menolong kita dalam hidup. Kalau tidak Tuhan yang beri kekuatan bagi saya bisa menyerah dan saya bisa telepon. Nih ada kakak saya Triosen. Sering saya bilang, Kak bisa bantu khotbah di tempat saya. Karena kadang-kadang saya kalau ada urusan dengan anak saya bisa saya suruh minta bantu dengan kakak saya Triosen untuk khotbah di tempat saya. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dia selalu baik dalam hidup kita. Percaya saja. Berbagai tantangan, berbagai masalah dalam pelayanan pasti ada cara Tuhan menolong kita. Itu yang saya yakini dalam hidup ini. Karena yang saya tahu Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan yang sudah memilih kita ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Kita ini utusan dari surga. Bukan saya kembali tadi bukan utusan dari jaya semua. Kita punya otoritas dalam hidup. Kita punya roh yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kita pakai melayani Tuhan. Makanya kita tidak gampang untuk kita menghargai sesuatu yang di luar dari firman Tuhan. Tawaran itu banyak. Tawaran itu banyak. Mengapa saya tahu? Karena saya lama di Palangkaraya. 12 tahun saya di Palangkaraya. Jujur ini ada bukan dikit. Banyak senior saya pecat, kami pecat. Karena saya ketua sekretaris baru. Karena bermasalah dalam pelayanan. Tapi satu hal, karena mereka tidak mengerti bagaimana posisi mereka. Yang punya gereja yang bagus, jemaat yang banyak, jatuh dalam perselingkuhan. Sebenarnya mereka itu sebagai contoh bagi saya sebenarnya. Kalau saya umur 46 tahun Pak, baru tak berapa? 50. Saya baru 46 tahun umur saya. Dan jadi figur kami di Palangkaraya yaitu Pak Tuis Jina. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Itu kebanggaan kami. Jadi tokoh bagi kami. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Makanya kita ini mengukir sejarah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kita ini mengukir sejarah bagi mereka. Bagaimana kita melayani Tuhan, melayani dengan kasih, dengan cinta kita. Kita tidak bisa berbeda-bedakan jemaat, mana yang kaya, mana yang miskin. Mungkin ada bilang, kalau jemaat yang kaya cepat dia melayani, kalau yang miskin suruh orang. Saya nggak seperti itu Bapak. Ini ada Pak Tenggar. Nah, ini lama nggak ketemu kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini yang mau saya bagikan untuk kita supaya kita tetap setia melayani. Jangan pernah melihat hal yang menurut kita gak ada jalan. Percaya saja. Ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang yang terkepung oleh asap, tetapi dia punya kompas penunjuk arah. Dia melihat asap, dia tidak akan pernah menemukan jalan, tetapi dia percaya bahwa kompas itulah yang menunjuk arah. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu sedang Tuhan. Kita tahu siapa kompas kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia penunjuk jalan kita. Kita percaya ketika dia menunjuk jalan bagi kita, pasti itu jalan yang terbaik.
terlalu percaya itu Bapak. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi. Makanya ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan mudah untuk melepaskan pelayanan kita. Kita tidak akan pernah takut untuk kita maju dalam melayani Tuhan. Itu kunci. Tetapi ketika kita hanya bergantung dengan orang lain yang menurut kita bisa membuat kita bertahan, hati-hati, kita akan mundur dalam melayani Tuhan. Banyak orang hari ini mundur dalam melayani Tuhan karena melihat kenyataan. Ayo, saya bukan mengajak seluruh senior semua karena mereka sudah senior dari saya. Tetapi saya ajak kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Percaya saja, Tuhan pasti juga yang terbaik bagi kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan untuk saya minta pemain musik, kita angkat satu pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
kecil tua muda, terima kasih kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman, dan kami percaya Engkau selalu hadir untuk menolong hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan untuk Mari kita naikkan setiap beban doa kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang luar biasa Tuhan sampaikan bagi kami malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, tatkala Tuhan mendapati kami dalam penggembalaan kami. Kadang kami kurang mempercayakan kuasa Tuhan. Kuduskan dan ampuni kami. Dan malam hari ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tetap kokoh berdiri, menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang sementara adalah ambang kehancuran. Meteraikan kebenaran firman. Hamba-Mu yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat, Tuhan terus tambah-tambah dalam hikmat dan kewahyuan. Dan lewat apa yang Tuhan singkapkan kepada hamba-Mu, biar hamba-Mu terus memberkati jemaat yang Dia layani. Banyak orang boleh dipulihkan, ditolong dan diselamatkan. Para gembala yang hadir pada malam hari ini dengan berbagai tanggung jawab dan persoalan dalam pelayanan mereka. Kami sadar, kami membutuhkan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan setiap kami anak-anak sebagai pelayan Tuhan. Apapun persoalan dalam setiap gembala-gembala, dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat perkembangan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini. Biar lewat wadah yang sementara kami bangun bersama ini, boleh terus menguatkan kami dan mempersatukan, mengeratkan kami, sehingga kami terus kuat, kokoh, solid di dalam memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Pengurus PPH TGD Kabupaten Gunung Mas, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan hikmat, sehingga lewat setiap pelayanan anak-anak-Mu, kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang kami cintai, Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta para jajarannya. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga lewat kepemimpinan mereka Gunung Mas semakin bersinar, umat Tuhan dipulihkan, masyarakat yang ada boleh dapat menikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan dari tempat ini kami percaya kuasa Allah tidak dibatasi oleh jarak. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan negara ini dalam tangan kasih. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami. Apapun yang menjadi dorongan untuk menghancurkan, memecah belah bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Kami juga berdoa buat situasi dan keadaan yang sementara melanda bangsa ini dan melanda dunia. Khusus di Kabupaten Gunung Mas ini, kejahatan semakin merajalela. Narkoba, bahkan setiap kejahatan-kejahatan yang sementara menghancurkan generasi-generasi kami. Dari tempat ini kami juga berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati para generasi kami yang akan memajukan kota ini, negeri ini dan bangsa ini. Kami rindu mereka dipulihkan, yang ada di dalam keterikatan narkoba mereka dilepaskan, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Lalu kami juga berdoa buat pelayanan penggemelaan hamba-Mu di tempat ini, Pendeta Duta. Terima kasih Tuhan boleh dapat memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan lewat penggemelaan dan pelayanan hamba-Mu di tempat ini, kami percaya bahwa banyak jiwa ditolong, diselamatkan, dipulihkan untuk boleh dapat menikmati kelepasan yang daripada Tuhan.
Terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami. Tidak ada yang bisa dapat kami banggakan selain Yesus yang kami harapkan dalam hidup ini. Dan karena itu kami kembalikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah bersyafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan firman Tuhan luar biasa ya. Mungkin istilahnya Pak Bino curhat sedikit gitu ya, tapi pengalaman luar biasa. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu bulat belalih, kalau bahasa Jawanya itu pasrah bungkoan, pokoknya pasrah. Kalau bahasa Inggrisnya kan believe, rely, trust, itu pakutan itu. Yang pasti kita pasrah kepada Tuhan, Tuhan campur tangan segalanya.